Perkenalkan, nama saya Firmosius Tagaul dengan NIM 123230032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kode Etik Penilai Indonesia. Kode Etik Penilai Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman perilaku bagi setiap anggota MAPI dalam menjalankan profesi penilaian. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi penilai. MAPI atau singkatan dari Masyarakat Angkutan Penilai Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur standar praktik, kode etik, dan memberikan pelatihan serta sertifikasi kepada anggotanya untuk memastikan bahwa penilai di Indonesia dapat memberikan penilaian yang akurat, profesional, dan terpercaya. Prinsip dasar. Kode etik penilai Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi. Penilai harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melakukan penilaian. Yang kedua, objektivitas. Penilai harus bersikap independen, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang ketiga, integritas. Penilai harus jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, kerahasiaan. Penilai harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penilaian. Yang kelima, perilaku profesional. Penilai harus menjunjung tinggi etika profesi dan bertindak secara profesional dalam setiap aspek pekerjaannya. Kemudian, aturan perilaku. Kode Etik Penilai Indonesia menjabarkan aturan perilaku yang harus ditaati oleh setiap anggota MAPI antara lain. Yang pertama, tanggung jawab profesional. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hubungan dengan klien. Menjalin hubungan yang baik dengan klien berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, independensi dan objektivitas. Menolak penugasan yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas penilaian dan mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan kepada klien. Kemudian yang keempat, kerahasiaan informasi, yaitu menjaga kerahasiaan informasi klien dan pihak terkait lainnya dan mengamankan data dan dokumen penilaian dari akses yang tidak sah. Yang kelima, hubungan dengan penilai lain. Menghormati dan menghargai penilai lain, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan reputasi penilai lain. Kemudian yang keenam, iklan dan promosi. Melakukan iklan dan promosi yang jujur dan tidak menyesatkan, dan tidak menjanjikan hasil penilaian yang tidak realistis. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran kode etik di Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik penilai Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya yang berlaku, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan keanggotaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Navita Xiaoming dengan NIM 123230016. Saya akan menjelaskan mengenai standar penilaian Indonesia. Standar penilaian Indonesia adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI untuk mengatur pelaksanaan penilaian di Indonesia. SPI bertujuan untuk menciptakan keseragaman, konsistensi, dan profesionalisme dalam praktik penilaian di seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari standar penilaian Indonesia yang pertama adalah menyegarkan metode dan prosedur penilai yang digunakan oleh penilai di Indonesia. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hasil penilaian dan memberikan keyakinan kepada pengguna jasa penilaian. Yang ketiga ada menegakkan etika profesi dan meningkatkan kompetensi penilai. Yang keempat ada meningkatkan transparansi proses penilaian dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna jasa penilaian. Yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi penilai. Selanjutnya, standar penilaian Indonesia mencangkup beberapa aspek penilaian. Yang pertama ada definisi istilah. Definisi istilah memberikan definisi yang jelas dan seragam untuk memberikan istilah-istilah yang digunakan dalam penilaian. Yang kedua ada etika profesi. Etika profesi mengatur perilaku penilai dalam melaksanakan tugas penilaian. Yang ketiga ada prosedur penilaian. Prosedur penilaian menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses penilaian, mulai dari penerimaan penugasan hingga penyusunan laporan penilaian. Yang keempat ada pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian menjelaskan metode dan teknik yang digunakan dalam pendekatan penilaian pasar, biaya, dan pendapatan. Yang kelima ada pelapor penilaian. Pelapor penilaian menetapkan formal dan isi laporan penilaian yang harus dipenuhi. Yang keenam ada jenis aset yang dinilai. Jenis aset yang dinilai memberikan panduan khusus untuk penilaian
berbagai jenis aset seperti properti, mesin, peralatan, bisnis, dan aset yang tidak terwujud. Selanjutnya ada struktur standar penilaian Indonesia. Standar penilaian Indonesia terdiri dari beberapa bagian termasuk yang pertama, pendahuluan, di mana pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan cangkupan standar penilaian Indonesia. Yang kedua ada definisi, di mana definisi itu memberikan istilah-istilah yang digunakan dalam standar penilaian Indonesia. Yang ketiga ada umum. Umum digunakan untuk mengatur prinsip-prinsip dasar penilaian, etika profesi, dan persyaratan kompetensi penilai. Yang keempat ada standar umum penilaian. Standar umum penilaian mengatur prosedur penilaian, pendekatan penilaian, dan pelapor penilaian. Yang kelima ada standar khusus penilaian, di mana standar khusus penilaian memberikan panduan khusus untuk penilai berbagai jenis aset. Yang keenam ada pernyataan standar penilaian, di mana pernyataan standar penilaian merupakan pernyataan yang harus dicantumkan dalam laporan penilaian untuk menunjukkan bahwa penilai itu telah melakukan sesuatu dengan standar penilaian Indonesia. Adapun manfaat standar penilaian Indonesia, yang pertama, bagi penilai. Bagi penilai, memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan tugas penilaian. Bagi pengguna jasa penilaian, memberikan keyakinan bahwa penilaian dilakukan secara profesional dan menghasilkan nilai yang akurat dan dapat diandalkan. Bagi pemerintah dan regulator, membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penilaian aset. Lalu selanjutnya bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kepercayaan terhadap profesi penilai dan pasar aset. Keputusan terhadap standar penilaian Indonesia sangatlah penting bagi penilai untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas hasil penilaian. Pelanggaran terhadap standar penilaian Indonesia dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat profesi penilaian Indonesia atau MAPI. Saya Muhammad Farizal Mensyah, NIM 123230111. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mereferensikan pendekatan penilaian yang dilakukan oleh seorang penilai lahan ataupun properti. Tujuan dari dilakukannya referensi pendekatan penilaian lahan dan properti ini ialah untuk menentukan atau mengetahui nilai suatu objek, baik itu perusahaan, lahan, properti, dan nilai investasi dan aset-aset lainnya. Referensi pendekatan penilaian ini umumnya mengacu pada prinsip-prinsip serta metode-metode yang diatur di dalam. Untuk di Indonesia sendiri itu biasanya diatur oleh Standar Penilaian Indonesia, yaitu SPI, dan juga pada umumnya seorang penilai itu mengacu juga pada praktik penilaian internasional. Saya akan menjelaskan 3 pendekatan utama dalam melakukan penilaian yang sering digunakan oleh penilai profesional. Baik, yang pertama itu adalah pendekatan pasar, yang kedua itu ialah pendekatan biaya, serta yang ketiga itu ialah pendekatan pendapatan. Baik, untuk saya akan membahas pendekatan pertama. Pendekatan pertama itu pendekatan pasar, yang dimana pendekatan pasar ini bertujuan atau secara umumnya kita membandingkan suatu nilai lahan dengan lahan lainnya ataupun properti dengan properti lainnya yang membandingkan nilai sebanding, sehingga kita dapat menjadikan nilai pembanding itu menjadi referensi kita untuk menentukan nilai dari lahan ataupun properti kita tersebut. Untuk kelebihannya itu cocok untuk digunakan pada objek yang sering diperdagangkan di pasar terbuka, contohnya mungkin HP ataupun laptop yang sudah second. Dan yang kedua itu kemudian untuk kekurangan itu kita itu harus mencari sebuah data pasar yang valid sehingga kita mengetahui harga pasti dari barang yang akan kita lakukan penilaian. Baik, yang kedua itu pendekatan biaya. Nah, untuk pendekatan biaya tersendiri itu berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk mengganti objek tersebut. Semisal untuk contoh umumnya itu kita menggunakan bangunan. Bangunan itu kan kita bangun menggunakan nilai biaya. Nah, biaya untuk membangun nilai bangunan tersebut, sehingga rumah yang biasa umumnya dibangun dengan harga standar dengan rumah mewah yang dibangun dengan harga tinggi itu akan memiliki penilaian yang sangat berbeda, karena harga biaya untuk melakukan pembangunan pada rumah tersebut memiliki kesenjangan yang sangat jauh. Baik, untuk pendekatan penilaian yang terakhir itulah pendekatan pendapatan. Untuk pendekatan pendapatan ini secara umum atau contohnya itu melakukan bagaimana suatu objek ini
atau investasi ini akan menghasilkan atau menguntungkan di masa depan. Contohnya misalnya kita memiliki sebuah perusahaan komersial perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Nah, yang dimana pada tahun sekarang 2025 untuk perusahaan tersebut kurang diminati, namun untuk semakin bertambahnya peminat masyarakat terhadap ikan, maka kebutuhan akan ikan tersebut akan meningkat sehingga nilai dari perusahaan yang kita miliki itu akan bertambah. Maka kita akan dapat melakukan penilaian terhadap perusahaan itu secara jangka panjang, bukan dalam waktu dekat, itu secara jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh metode pendekatan lainnya. Untuk yang pertama itu ialah pendekatan likuidasi. Yang kedua itu pendekatan nilai dalam penggunaan, serta yang ketiga pendekatan nilai investasi. Nah, untuk pendekatan likuidasi ini umumnya kita akan melakukan penilaian terhadap minat pasar. Nah, untuk yang kedua itu pendekatan nilai dalam penggunaan, kita akan melakukan penilaian terhadap nilai bisnis maupun perusahaan ataupun bangunan yang dimana itu untuk secara berjalannya waktu. Seperti bangunan, kita akan menggunakan bangunan tersebut seiring berjalannya waktu. Apalagi kita melakukan penilaian terhadap bangunan yang berada di tepian jalan, itu harganya akan semakin meningkat seiring bertambahnya pemukiman yang ada di sekitar situ atau di sekitar sana. Yang ketiga itu pendekatan nilai investasi, yang dimana kita itu akan menilai properti dari perspektif investor tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kriteria investasi unik untuk mereka. Nah, untuk digunakan dari pendekatan nilai investasi ini, umumnya kita melakukan konsultasi dengan investor real estate maupun perencanaan portofolio sehingga kita dapat melakukan perencanaan penilaian ataupun pendekatan nilai melalui investasi. Sekian dari saya untuk pendekatan penilaian seorang penilai terhadap nilai lahan maupun properti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.